Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya membahas HIS ya, Hasnur International Shipping. Kita lihat kinerjanya berdasarkan laporan keuangan 2025 Q4 yang dari sudut pandang saya. Kalau teman-teman ada analisis yang lebih lengkap, lebih akurat, langsung aja share di kolom komentar ya, supaya teman-teman yang lain juga bisa baca. Oke, kita langsung aja ke analisis. Untuk HIS gitu ya, ini 2025 Q3-nya pernah dibahas juga ya. Jadi ini memang perusahaan yang baik karena apa? Karena 3 tahun ke belakang dia ada dividen ya. Jadi ini layak untuk dilihat lebih lanjut ya. Kenapa? Karena perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang memang sudah terbukti profit dari bisnisnya dan juga punya kondisi keuangan yang sehat ya, kondisi bisnisnya stabil. Jadi ini ya kita lihat lebih lanjut. Ya, oke. HIS turun dulu ya, di sini sajannya dalam rupiah penuh ya. Jadi lagi-lagi angkanya akan banyak. Oke, kita cek dulu untuk posisi Kastara Kas ya yang ini. Kita harus lihat Kastara Kas ini setiap kuartal karena Kastara Kas ini adalah jumlah uang yang ada dalam dompet perusahaan ya. Jadi si uang kas ini punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi dan juga untuk bayar pinjaman ke bank ya. Jadi nilainya jangan terlalu sedikit karena kalau terlalu sedikit bisa jadi perusahaan ada kesulitan dalam bayar operasional, ekspansi atau enggak bayar pinjamannya ya. Dan untuk posisi Kastara Kasnya HIS-nya turun sekitar 41,8 miliar, turun 25%. Nanti detailnya kita cek di laporan arus kasnya. Selanjutnya loncat dulu ke ekuitas milik, ke saldo laba dulu ya, yang ini nilainya. Nah ini juga harus kita lihat, kenapa? Karena saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan ini pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q4 ya. Tuh, jadi si Harsnur dari dulu pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q4 itu telah menghasilkan total profitnya sebesar 409 miliar di luar dividen yang telah dibagikan. Ya, jadi ini perusahaan yang baik, saldo labanya positif ya, dia bisa bagi dividen gitu. Nah, lalu kita cek untuk ekuitas milik ya, yang ini untuk lihat PBV-nya aja ya, simpel aja. Kita pindahin dulu angkanya. Oke, 949 ya. Sebentar, salah ketik. Oke. Oke, ya di sini kita lihat angkanya udah sama. Ini rasio saldo laba terhadap modal awalnya 0,95 ya. Dan ini memang artinya si HIS ini telah profit sebesar 0,95 kali modal awalnya. Tapi ingat ini di luar dividen ya, dan ini nilainya udah pasti lebih dari satu ya, udah balik modal gitu. Kalau dividennya udah kita hitung kembali ya. Jadi si HIS ini menurut saya perusahaan yang baik karena dia menjaga ya rasio saldo labanya ini hampir konstan gitu ya. Jadi kelebihan keuntungan itu ya dibagikan kepada pemegang sahamnya lewat dividen ya. Nah, secara PBV memang ini cukup murah ya, di 0,74 dengan potensi profit 34,8% kalau dia mencapai ke book value-nya ya. Oke, selanjutnya kita loncat dulu ke laba rugi. Kita lihat pendapatannya dulu. Ini penting karena karena pendapatan itu adalah pos keuangan yang menunjukkan pertumbuhan perusahaan ya. Perusahaan yang baik bertumbuh, pendapatannya cenderung naik karena barang atau jasa yang dibutuhkan oleh yang dijual oleh perusahaan itu dibutuhkan oleh pasar ya. Dan memang untuk kinerja pendapatnya dia turun 13% ya, turun sekitar 137 miliar. Nah, lalu si pendapatan nanti akan dikurangi oleh harga modal barang atau jasa, nanti keluar laba bruto yang ini nilainya ya. Ini harus kita lihat karena laba bruto ini untuk melihat inti efisiensi perusahaan ya, dan juga untuk melihat kemampuan perusahaan menempatkan harga jual barang atau jasanya di atas harga modal lewat gross profit margin ya. Jadi kalau misalnya ini GPM 24%, artinya teman-teman menjual barang, misalnya contohnya 100 ribu gitu, jual barang 100 ribu, itu ambil profitnya 24 ribu. Nah, 76 ribunya itu adalah harga modal barang atau jasanya ya. Dan memang di sini ya, kalau saya mencari perusahaan yang laba brutonya setinggi mungkin, GPM-nya setinggi mungkin sesuai dengan sektornya, karena semakin besar laba bruto nanti semakin besar laba bersih. Ya, karena nanti si laba bruto nanti akan dikurangi beban operasional, non operasional, beban pajak, nanti baru keluar laba periode berjalannya ya, yang ini nilainya. Kita pindahkan dulu. Nah, di sini kita lihat untuk kinerjanya HIS, ini memang laba kotor turun juga ya, ikutan karena pendapatan turun, laba bersihnya turun juga agak sedikit, lumayan ya, turun 27% atau sekitar 33,8 miliar ya. Nah, tapi meskipun dia ada penurunan yang agak lumayan ya, kan 30 berapa persen tadi, 27 ya, 27% di sini. Tapi PER ini masih di bawah 10 ya, jadi ini masih relatif murah secara PER ya, dia di 6,6 kali gitu. Oke, selanjutnya kita loncat ke bagian laporan arus kas. Ya, di sini arus kas, kita langsung cek penerimaan kasnya dulu ya. Ini penting karena penerimaan kas ini menghitung jumlah uang yang customer bayar ke perusahaan
ya yang dikumpulkan perusahaan. Dan memang si uang kas ini rasionya harus tinggi ya seperti ini 110% gitu. Jadi customer bayar selalu full ya dan juga membayar piutang-piutang yang mungkin sebelumnya belum terbayar gitu ya. Piutang, membayar utangnya gitu ya. Jadi kan kalau misalnya 110%, jadi teman-teman jual barang 100 juta, customer bayar 110 juta. Nah, sisa 10 jutanya itu yang lebihnya itu adalah piutang yang mungkin sebelumnya belum tertagih oleh perusahaan ya. Dan makanya si prima kas ini harus tinggi karena dia punya fungsi ya untuk bayar operasional, ekspansi dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Nah, memang untuk kinerja primaan kasnya di sini memang turun sedikit ya, 7,5% sih. Gitu masih di bawah 10% gitu ya karena mungkin pendapatan juga turun. Nah, si uang kas ini nanti ya digunakan untuk pembayaran dulu ya. Sekarang kita bayar untuk operasional dulu gitu ya, untuk bayar supplier, karyawan dan seterusnya, nanti keluar net CFO yang ini. Ini bagus nilainya, dia positif ya, artinya bisnisnya menghasilkan uang tunai. Jadi uangnya itu nggak habis untuk bayar operasional. Dan untuk kinerja untuk net CFO-nya ini naik ya. Ini baik tuh, naik sekitar 5% ya. Nah, selanjutnya gitu ya, si uang ini digunakan lagi untuk bayar ekspansi usaha ya. Nah, di sini memang untuk ekspansi usahanya Hais ini besar ya, ekspansinya besar gitu, nilai negatif ya dibandingkan dengan periode sebelumnya gitu. Dia kalau negatif ya kalau nggak dia ekspansi dia memelihara aset produktifnya ya. Cuman biasanya untuk shipping company memang untuk net CFI-nya kadang bisa memang dia besar-besar gitu ya. Nah, cuman kalau misalnya kita lihat gitu ya, ini kan net CFI-nya besar gitu ya, uangnya kan pasti nggak cukup ya dari net CFO aja. Jadi makanya dia wajar untuk mengambil pinjaman ya, untuk aktivitas pendanaan ini nilainya positif ya, naik hampir 2 kali lipat ya, lebih malah ya. Nah, ini kenapa? Karena untuk membantu membiayai si ekspansinya ini ya. Dan juga dia kan kalau positif dia ambil pinjaman ya, otomatis. Kalau dia negatif ya dia pelunasan pinjaman dan juga bayar dividen. Ya, jadi di sini polanya plus min plus ada penurunan kas tara kas ya, makanya ini kasnya dia turun gitu. Nah, memang ini masih sehat sih, masih tergolong sehat karena kan dia ya ekspansi ya, cuman yang jadi nilai tambah untuk Hais itu ya dia adanya dividen gitu ya. Jadi meskipun dia ekspansinya besar tapi dia tetap ada nilai, ada uang yang dibagikan gitu, ada hasil keuntungan kepada pemegang sahamnya ya. Jadi ini perusahaan yang saya rasa baik gitu. Nah, sekarang kita lihat untuk resiko bisnisnya, kita kembali lagi ke atas ya, kita lihat untuk aset lancarnya dulu. Ya, ini untuk lihat likuiditas dan juga solvensinya. Kita pindahin dulu. Oke, satu lagi turun dulu jangka pendeknya yang ini nilainya ya. Ya, di sini kita lihat untuk rasio lancar ini masih bagus ya, masih ya 1,5 lah ya, ini 1,49 gitu. Jadi ini masih kuat ya, net CFA juga masih bagus, positif ya. Rasio kas juga ini masih cukup ideal menurut saya, masih di atas 0,5 ya. Nah, sekarang kita cek untuk short term debt-nya. Short term debt-nya di sini ada pinjaman bank aja yang kurang dari setahun yang harus lunas, utang usaha dan lain-lain. Ya, kita cuma ambil satu ini aja ya, kita pindahin dulu. Oke. Nah, di sini kita lihat ya. Nah, di sini gitu ya, lihat nih, untuk rasio kas terhadap short term debt ini 1,53. Ya, jadi ini bagus. Posisi kasnya saya rasa kuat. Gitu. Kenapa? Karena utang yang harus lunas kurang dari setahun itu 80,1 miliar. Ya, tapi uang di dompet 122 miliar. Jadi dengan mudah bisa dilunasi. Ya, jadi nggak begitu ada masalah lah tentang pembayaran atau pelunasan pinjaman. Ya, jadi untuk melihat seperti ini resikonya saya rasa sih rendah. Ya, jadi masih relatif rendah. Yang kesedang sih mungkin bisa gitu ya. Cuman kalau saya melihat dari pola arus kas yang segini sih saya rasa masih sehat gitu ya. Mungkin rendah ke sedang lah ya. Gitu masih oke kok, ini masih baik ya. Selanjutnya kita cek ke liabilitasnya. Ya, ini kita pindahin dulu. Oke, di sini memang DR masih cukup rendah ya, masih di bawah 1 ya, masih aman. Lalu untuk long term debt-nya otomatis diambil pinjaman lagi nih, kita pindahkan dulu angkanya. Nah, di sini kita lihat untuk memang long term debt to equity ini agak sedikit lebih tinggi ya, di atas 0,5 ya, tepatnya di 0,52 gitu. Cuman masih bisa ditolerir lah ya. Memang ini long term debt to equity-nya dia naik 100% ya, 2 kalinya gitu. Dan memang untuk total debt juga dia naik otomatis. Ya tuh, dari sebelumnya 247 miliar sekarang jadi 519 miliar ya. Cuman selama dia perusahaan bisa menjaga cash flow-nya baik gitu ya, hutang ya lama-lama juga dia bisa dilunasi gitu ya. Jadi pembayarannya bisa lancar gitu. Nah, jadi si Hais ya, Hasnur, setelah saya pindahkan data-data keuangannya di 2024, saya rasa ini masih perusahaan yang baik ya, karena masih ada nilai tambah ya untuk dividen dari pembayarannya rutin ya. Dan memang kalau misalnya kita lihat di sini memang
untuk pembayaran dividen gitu ya, yang di tahun buku 2025 kalau dia bagi dividen ya nilainya mungkin nggak beda jauh ya, masih memberikan yield di 6,9%. Itu berdasarkan harga 23 Februari ya di 220. Nah, jadi lewat pembayaran dividen jelas, saldo labanya juga positif ya. Ini telah menghasilkan total profit 0,95 kali modal awal ya. Dan PBV juga cukup murah ya di 0,74, potensi profit 34% kalau dia mencapai ke book value-nya. PR juga di bawah 10 ya, cukup murah di 6,6 ya, dan pola arus kas segini masih sehat ya, polanya plus min plus dan ada penurunan kas tarkas gitu karena lagi perusahaan fokus kepada ekspansi tapi tetap ada nilai dividen yang dibagikan ya. Di sini memang total debt-nya dia naik ya, hampir 2 kali gitu ya. Tapi mengingat likuiditasnya segini, rasionya segini masih kuat ya, masih aman gitu, masih ya resiko masih rendah ke sedang ya. Secara jangka panjang untuk berdasarkan solvensi gitu, ini memang long term tadi ya di atas 0,5 gitu. Jadi mungkin saya rasa resikonya sih menengah gitu ya. Oke, tadi mungkin pendapat saya untuk HICE ya. Nah, mungkin selalu saya sampaikan ya. Jadi kalau analisis laporan keuangan itu hanyalah sebagian kecil dari fundamental, hanya menilai kinerja masa lalu sampai 2025 Q4. Ya, jadi untuk 2026 berjalan, tahun depan ya teman-teman harus proyeksikan sendiri apakah masih bagus atau enggak ya. Dan sekali lagi saya hanya bahas kinerjanya aja, enggak bahas harga sahamnya. Jadi kalau harga saham naik atau turun saya enggak tahu ya, kita serahkan aja ke market gitu. Dan juga untuk masalah valuasi di sini saya hanya bahas pakai PBV dan PR ya, sederhana. Jadi kalau teman-teman ada metode valuasi yang lebih baik, lebih bagus ya silakan digunakan ya, karena valuasi itu sifatnya subjektif dan relatif ya, berbeda untuk tiap orang. Oke, itu aja untuk teman-teman gitu ya. Kalau ada pertanyaan, ada request saham, langsung aja tulis di kolom komentar supaya nanti saya bahas ya. Dan terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat, semoga sharing dari saya ini bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan. Saya Edwin dari channel analisis laporan keuangan, sampai jumpa di video-video berikutnya.